Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1231 Hao. Setelah Dewa Sejati Falkor pergi, bangunan tersebut dibangun kembali, namun banyak pengikutnya yang mencoba membuat masalah. Pada akhirnya, tanaman merambat ular muncul. Beberapa dari mereka bahkan menyombongkan kekuatan surgawi dan dapat dengan mudah menangkis kedatangan para hooligan tersebut. Oleh karena itu, mereka dilarang masuk ke corner. Karena larangan ini, jika mereka ingin datang ke pojok rusa angkasa, mereka harus melintasi jutaan mil dengan berjalan kaki atau terbang karena susunan teleportasi akan menghalangi mereka dari sudut rusa angkasa. Yang cukup menarik, Dewa Sejati Falkor tidak menerima larangan ini. Sebaliknya, dia menerima pesan yang sangat sederhana dari Jenderal Iblis, cuci lehermu. Hela menggigil memikirkan ceritanya, mulai ragu dengan tindakannya sendiri. Apakah ini benar-benar seseorang yang harus dia provokasi? Dia tahu pasti bahwa yang ada di pihak lain bukanlah klannya. Jadi apakah dia benar-benar pintar mengambil risiko ini? Pada akhirnya, Hela mengertakkan gigi. Dia bukan pengecut. Bertahun-tahun yang lalu, dia mendapat kabar bahwa tunangannya telah meninggal. Terlebih lagi, ayah mertuanya bahkan tidak berani membalas. Mereka tidak lebih dari boneka. Dia tidak ingin klan Ragnar tetap lemah. Sekalipun itu berarti mempertaruhkan nyawanya, dia akan melakukannya. Menggunakan afinitas kegelapannya yang tinggi, Hela menghilang dari pandangan, menembak ke arah susunan teleportasi. Namun, wajahnya menunduk ketika dia menyadari bahwa dia benar-benar menghilang. Dia tidak punya pilihan selain mempersiapkan diri untuk bertempur. Ketika Hela muncul kembali, dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan baja dan segera melihat seorang pria muda bertelanjang dada dengan tasbih besar tergantung di dadanya di hadapannya. Tanpa pikir panjang, tombaknya muncul di tangannya saat dia menembak ke depan. Namun, dengan setiap langkah yang dia ambil, dia merasakan kekuatannya terkuras habis. Detik berikutnya, budidayanya terkunci sepenuhnya. Tombaknya jatuh ke lantai saat keringat membasahi tubuhnya yang menggairahkan. Kelemahannya begitu parah sehingga dia terjatuh ke tanah, tidak mampu menghentikan bagian paling sensitifnya agar tidak terlepas dari armornya yang sudah minim. Melihat hal tersebut, pemuda itu tertawa getir. Senang melihatmu di sini, Hela. Sepertinya kita akan menjadi tahanan bersama. Hela berjuang untuk duduk, mengertakkan gigi. Semakin banyak energi yang kamu coba gunakan, kamu akan semakin lemah. Jika kamu kehabisan energi, bahkan makhluk surgawi pun akan mati kelaparan. Tenanglah, putra suci pertama terkekeh. Senang sekali kau ada di sini. Setidaknya aku akan memiliki kecantikan yang menarik untuk dilihat. Hari-hariku tidak akan terlalu membosankan dengan cara ini. Kamu, Hela terbatuk, sudah merasa sesak napas. Ini bukan ulahmu? Tentu saja tidak. Putra suci pertama mendengus. Siapapun kekuatan tersembunyi di luar kuadran kami, sepertinya dia masih memiliki beberapa hal yang ingin tetap disembunyikan. Kami naif untuk datang ke sini. Hela akhirnya berhasil duduk, bersandar di dinding seberang sebelum menggeser armornya dan menutupi puting merah jambunya sekali lagi. Kurasa kita, gumamnya. Adapun orang yang memasang jebakan, dia sama sekali tidak menyadarinya. Tapi, ini pasti akan menjadi bagian penting lainnya dari jatuhnya Ragnar dan Uidah. Meski begitu, bahkan jika Dion mengetahuinya, itu tidak akan menghentikan pengeboran terus-menerus dari Demon Sage. Bagian terpenting dari urat rahasia adalah intinya. Selama intinya sempurna, pola perluasannya mungkin memiliki beberapa kekurangan dan masih dapat dijalankan. Karena kamu sudah mempelajari semua pola urat rahasia yang mungkin bisa aku ajarkan padamu, kamu harus mengembangkan kendali apimu sampai pada titik di mana kamu bisa menariknya. Kamu sangat lambat, karena baru saja masuk ke dunia praktisi setelahnya. 9 bulan, apakah kamu tidak malu? Dion menghela nafas, tetapi tidak menanggapi. Itu terlalu sulit. Daripada melakukan latihan pengendalian api, sekarang kamu akan fokus menggambar urat rahasia yang sebenarnya. Saat memutuskan bahan apa yang akan digunakan, ada 3 hal penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah kekuatan dari vena rahasia, yang kedua adalah kompatibilitas dengan orang yang ingin Anda berikan vena rahasia ini, dan yang terakhir adalah kekuatan apimu. Tentu saja, beberapa material binatang lebih sulit untuk digambar dibandingkan yang lain, bahkan di alam yang serupa. Bagi sebagian, itu karena mereka terlalu rapuh, sementara yang lain karena terlalu keras. Namun, setiap material memiliki beragam manfaatnya sendiri. Semua yang dikatakan, cara terbaik Anda adalah dengan hanya menggunakan bahan binatang dari binatang tertentu yang menjadi asal-muasal urat rahasia. Ini adalah cara terbaik untuk memaksimalkan efektivitas Anda. Meskipun ada beberapa ahli urat rahasia yang mampu mengembangkan urat rahasia ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan tidak mengikuti aturan ini, pemahamanmu terhadap teori tersebut terlalu dangkal untuk mengharapkan hal seperti itu. Sambil berpikir,
setumpuk kulit binatang muncul di depan Dion. Ini adalah kulit binatang tingkat master yang diawetkan. Mereka dibuat secara khusus lebih keras dari biasanya dan sebanding dengan senjata ahli dalam ketangguhan. Kamu akan menggunakannya untuk berlatih. Bagaimana saya tahu kalau saya berhasil? Tanya Dion. Jika gagal, langit akan menjatuhkannya, mengubah kulit binatang itu menjadi abu. Jika berhasil, kulit binatang itu akan bertambah berkilau dan siap menempel pada makhluk hidup. Sama seperti alkimia, urat rahasia memiliki tingkat kesempurnaan, mengikuti formula tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas yang sama. Hingga Anda dapat secara konsisten membentuk urat rahasia tingkat atas, setara dengan 90-100% sempurna, Anda tidak diizinkan untuk beralih ke vena rahasia tingkat praktisi. Juga, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini sampai kamu mencapai tingkat master. Jadi, kencangkan sabuk pengamanmu, bocah. Dion mengertakkan gigi dan mulai bekerja. Pengendalian apinya telah meningkat, tetapi masih terlalu buruk. Selain itu, kulit binatang tingkat master yang telah disembuhkan mengharuskan dia untuk menempatkan banyak kekuatan di balik apinya, tetapi ketika dia melakukannya, dia kehilangan kendali. Ini hampir lebih menyiksa daripada melawan embrio binatang buas selama 5 dekade. Apa yang juga tidak diberitahukan oleh Demon Sage kepada Dion adalah bahwa kulit binatang ini bukanlah bahan yang sempurna untuk urat rahasianya. Faktanya, proses menyembuhkan kulit binatang sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga sulit untuk mendapatkan pengakuan dari surga. Seandainya Dion diberi bahan yang sempurna untuk urat rahasia yang sedang dia kerjakan, dia pasti tidak akan gagal sesering yang dia lakukan. Tapi, Demon Sage suka melihatnya mati karena frustrasi. Misalnya, vena rahasia pertama yang Dion pilih untuk dikerjakan adalah vena rahasia penggemar kekuatan sederhana. Itu adalah urat rahasia tingkat umum yang ditemukan di dalam tubuh beruang berbulu baja perunggu, makhluk tingkat bumi. Tentu saja, bahan terbaik untuk digunakan adalah kulit kokoh dari makhluk omnivora yang memiliki kepadatan otot tinggi, namun tidak memiliki otot yang bergerak cepat. Namun, kulit binatang yang diberikan Dion berasal dari kadal es tingkat bumi dengan tubuh kecil yang sangat dikenal karena kecepatannya yang cepat dan refleksnya yang cepat. Selain itu, sudah sembuh. Situasinya tidak bisa lebih buruk lagi. Dion bekerja hari demi hari sebelum akhirnya berhasil tepat sebelum tahun kedua berakhir. Anehnya, atau mungkin tidak mengherankan, produk tersebut mendapatkan hasil bermutu tinggi. Mengejutkan karena ini adalah kesuksesan pertama Dion. Tetapi tidak mengherankan karena hanya rahasia yang mendekati kesempurnaan yang akan diterima setelah menggunakan media yang buruk. Apa yang juga tidak diberitahukan oleh Demon Sage kepada Dion adalah bahwa jika dia menggunakan bagian lain dari tubuh binatang itu, tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Misalnya, jika dia tidak hanya memiliki kulit beruang berbulu baja perunggu, tapi juga menggunakan darahnya dalam proses etsa, bahkan jika produk akhir Dion berada di bawah kualitas rendah. Setidaknya ia akan mendapat peningkatan ke kualitas menengah. Namun, Demon Sage dengan bijaksana menyembunyikan semua hal ini dari Dion, menikmati rasa sakitnya. Untungnya, tetapi pada pertengahan tahun ketiga, Dion memperoleh kemampuan untuk membentuk urat rahasia kelas atas bahkan dengan medium yang buruk. Tepat ketika dia mengira Demon Sage akan memberinya vena rahasia kelas umum baru untuk dikerjakan. Dia sebenarnya diberikan vena rahasia tingkat praktisi yang menyebabkan rasa sakit selama beberapa tahun lagi. Kali ini, Demon Sage memaksa Dion untuk bekerja dari tingkat praktisi rendah ke menengah dan tinggi, sebelum akhirnya mencapai puncak. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1232 Kenaifan. Setelah menguasai urat rahasia paling kompleks dari tingkat umum, Anda dapat menuliskan apapun secara praktis. Namun, tingkat yang lebih tinggi lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak latihan. Anda tidak hanya perlu melakukannya selangkah demi selangkah, tetapi Anda juga perlu mempelajari jenis-jenis tertentu vena rahasia juga. Secara umum, Anda perlu mempelajari kekuatan, kecepatan, afinitas, dan tipe kognitif vena rahasia. Ada yang kelima, tipe khusus, tetapi ini hanya dapat ditangani secara individual. Sekarang pergilah, bekerja. Kemajuanmu terlalu lambat. Baru setelah 13 tahun berlalu, Dion akhirnya berhasil mencapai tingkat praktisi. Dia tampak seperti zombie. Sisi baiknya, Zabia dan para murid Vinum menunjukkan tanda-tanda akhirnya pulih. Mereka akan segera masuk ke ranah formasi Dao. Namun Dion benar-benar kehabisan tenaga. Selama lebih dari 10 tahun terakhir, dia jarang mendapat istirahat. Dengan tubuhnya sekarang, dia membutuhkan bertenton makanan normal setiap hari atau dia akan merasa kelaparan. Jika tidak bertenton, maka dia setidaknya membutuhkan beberapa lusin pon daging binatang buas. Jelas sekali, Demon Sage tidak memiliki makanan seperti itu di sini dan persediaan daging binatang Dion sudah lama habis. Kabar baiknya adalah dia bisa masuk ke alam surga kapan saja.
Berbeda dengan orang lain, ia tidak perlu menghabiskan waktu bermeditasi untuk memahami energi surgawi karena jiwa dan raganya telah lama menerobos ke dunia. Dia sudah mengerti cara menggunakan dan memanipulasi energi. Namun, ada sesuatu yang menahan Dion. Nalurinya menyuruhnya menunggu dunia mistik api emas, jadi dia melakukannya. Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa kebangkitan murid keseimbangan keabadian telah memberinya kasus deja vu yang aneh. Pemahamannya yang samar tentang garis waktu lain memberitahunya bahwa ada manfaat besar yang hanya bisa diperoleh oleh para suci di dunia mistik. Hanya saja dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Meski begitu, Dion selalu mempercayai instingnya. Adapun Demon Sage yang menyadari hal ini, dia tidak banyak bicara. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Semua orang tahu bahwa alam surgawi adalah momen penting yang sangat besar. Ini adalah contoh di mana seseorang akan memperoleh energi yang diperlukan untuk mempengaruhi hukum alam semesta. Itu juga merupakan titik di mana seseorang menyeberang dan memasuki dunia kultivasi sejati. Ini adalah langkah yang sangat penting yang menjadi landasan bagi masa depan. Jika bisa, yang terbaik adalah mendapatkan terobosan sesempurna mungkin. Bertahun-tahun kemudian, batas waktu 25 tahun Dion semakin dekat, tetapi dia masih belum menembus peringkat praktisi alam master. Sayangnya, dia tidak punya waktu lagi untuk menghibur Demon Sage. Aku harus pergi dalam waktu 3 hari, atau aku tidak akan bisa kembali tepat waktu. Jelas Dion. Dia telah mencoba masuk ke ranah master rendah selama 1 dekade sekarang, tetapi terus-menerus gagal. Dia tahu bahwa 3 hari ini tidak akan ada gunanya baginya, terutama karena tubuhnya terus melemah karena kekurangan makanan. Demon Sage melihat ke arah Dion, tetapi pada akhirnya, dia mengangkat bahu. Dengan etos kerja Dion, dia tidak membutuhkan seseorang yang memerintah dirinya. Jika dia menginginkan alasan untuk menghindari penyiksaan, dia pasti sudah menggunakannya sejak lama. Berita malang lainnya adalah Zabia dan para murid Vinum masih belum bangun. Mungkin lebih baik bagi Dion untuk membawa mereka pulang sehingga mereka bisa menerobos ke ranah formasi Dao. Melihat kurangnya respon dari Demon Sage, Dion malah mengajukan pertanyaan. Apakah kamu ingin membangunkan putrimu sekarang? Atau kamu ingin aku menunggu sampai kerajaanku lebih stabil? Sejujurnya, Demon Sage tercengang dengan pertanyaan ini. Dion sekarang tahu bahwa putri Demon Sage adalah ahli formasi Dao, bukan orang normal juga. Pemimpin egois mana yang tidak menginginkan bantuan seperti itu saat ini? Namun, dia tahu bahwa Dion akan menanggapi pendapatnya dengan serius. Jauh lebih aman bagi putrinya untuk tetap berada dalam kondisi terlantar saat ini dan menuai hasil dari kerajaan Dion yang sudah dibangun. Dengan seberapa besar Demon Sage membantu Dion, putrinya telah mendapatkan perlakuan seperti ini, tidak diragukan lagi. Entah itu kubah yang diisi dengan inti binatang buas sejati, atau jalur tubuh dan teknik penyempurnaan tubuh yang tak terhitung jumlahnya, atau buku-buku besar binatang buas. Hal-hal ini sangat berharga bagi masa depan Dion. Saya kira Anda memiliki hati nurani. Iblis Sage mendengus. Kami, Pakal, tidak memerlukan apapun yang diserahkan kepada kami. Akhirnya, Demon Sage menyetujui tanggapan ini. Putriku akan memperjuangkan tempatnya, tapi aku berjanji kepadamu bahwa jika aku melihatmu menindasnya dari sisi lain, aku akan bangkit dari kematian untuk membakar kerajaanmu hingga rata dengan tanah. Dion terkekeh, tetapi tidak menanggapi. Hanya berniat mengikuti Demon Sage menuju tempat paling sucinya. Berhenti di depan pintu, Demon Sage berbalik ke arah Dion, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tahu betapa cantiknya putrinya dan dia juga tahu makhluk bernafsu seperti apa dia sebagai Demon Sage. Seseorang yang memahami kehendak Titan pasti jauh lebih bernafsu daripada dia. Mata Dion mungkin sudah jernih sekarang, tetapi siapa bilang dia akan jernih ketika melihat kecantikan mutlak putrinya? Demon Sage mendengus ketika dia melihat ekspresi geli Dion. Mengenal gadis kecilku, dia akan meledakkan kepalamu bahkan untuk kilatan nafsu sekecil apapun. Cahaya penuh kasih sayang yang langka menyinari mata Demon Sage. Saat aku kembali dari perpustakaan abadi, hanya dia yang tersisa dari keluargaku. Aku meninggalkannya sebagai anak balita yang menggemaskan, tapi saat itu, dia sudah tumbuh menjadi seorang wanita. Aku ingat dia sangat terpukul. Banyak orang mengatakan hal-hal buruk bagiku saat itu, tapi mengetahui bahwa putriku kehilangan ibunya, saudara perempuannya, dan pria yang dia cintai karena aku. Itu jauh lebih menyakitkan daripada apapun. Mengetahui bahwa aku menyebabkan gadis kecilku sangat kesakitan karena kenaifanku. Demon Sage menghela nafas, mendorong pintu kamar, dan membiarkan Dion mengikutinya masuk. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1233 karena aku. Dion mengikuti Demon Sage ke ruangan yang terang benderang. Cahaya emas yang menenangkan tidak terlalu mengganggu, tapi di saat yang sama, membawa perasaan kontradiktif saat menutupi segala sesuatu. Bagaimana kamu bisa menundanya begitu lama? Dion mau tidak mau bertanya karena penasaran.
Demon Sage, yang masih tenggelam dalam pikirannya sendiri, membutuhkan waktu beberapa saat untuk menjawab. Oh, itu ada hubungannya dengan harta karun yang dicari oleh murid-muridku itu. Dion berkedip, maksudmu separuh harta karun Jafari lainnya? Ia memiliki kemampuan seperti itu? Keluarga Jafari adalah salah satu penguasa kegelapan, waktu, dan ruang. Beberapa pejuang terhebat yang pernah ada berasal dari keluarga itu dan sebagian besar kesuksesan mereka serta banyak kesuksesan orang lain setelahnya terkait dengan keluarga ini. Jarang sekali manusia memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap keinginan misterius seperti itu, jadi mereka benar-benar ras yang langka. Demon Sage menjelaskan. Dion mengangguk pada dirinya sendiri dalam diam. Menurut entitas tersebut, meskipun guru besarnya memiliki 5 kemampuan inti, hanya 2 yang diciptakan olehnya sendiri, siklus reinkarnasi dan kunci waktu. Kedua kemampuan ini sangat terkait dengan konsep kegelapan, waktu dan ruang. Tentu saja, Dion telah mengetahui hubungan guru besarnya dengan keluarga Jafari sejak Zabia melubangi hati dan tubuhnya. Tampaknya dia masih memiliki keterikatan dengan Zabia. Bahkan lebih jarang lagi satu garis keluarga bisa bertahan begitu lama. Sejauh yang aku tahu, jika bukan era kekacauan, keluarga Jafari paling buruk sudah ada sejak awal era primordial. Satu-satunya klan lain yang bahkan bisa mengklaim dari jarak jauh makhluk seperti itu adalah makhluk neraka dan surgawi, tetapi mereka benar-benar diberkati oleh surga. Manusia tidak memiliki karunia seperti itu. Lalu bagaimana sebenarnya cara kerja harta karun itu? Bagaimana kegunaannya? Ketika Dion berbicara dengan Raja Mino, dia mendapatkan sebagian dari jawabannya dan menggunakan kecerdasannya untuk mencari tahu sisanya. Namun, dia tidak berani memastikan meskipun hal itu membuatnya sangat bersemangat. Setengah dari harta karun Raja Mino adalah harta spasial yang saleh. Bahkan mengkarakterisasinya sebagai harta karun kelas tertinggi sepertinya kurang. Itu mirip dengan bagaimana Dion tidak lagi repot-repot menyebut menara bijak iblis sebagai harta karun kelas tertinggi juga. Mereka berdua tampaknya melampaui hal itu. Di dunia persilatan, ada benda yang dikenal sebagai harta semu dari 33 surga. Faktanya, Dion punya satu di Demolition Cube. Namun, ini hanyalah nama mewah untuk harta karun kelas tertinggi di alam 10 hingga 12. Namun, masih ada kesenjangan besar antara harta karun kelas tertinggi ke-12 dan harta karun sejati dari 33 surga. Jika Dion harus menebak, harta karun Jafari dan menara bijak iblis berada di antara celah ini. Selain itu, separuh Raja Mino memiliki kemampuan yang menghancurkan bumi. Ia mampu menciptakan perisai dengan kemauan spasial yang hampir tidak bisa ditembus, melindungi area tertentu. Dengan kekuatan yang cukup, dimungkinkan untuk mencakup seluruh planet, seluruh galaksi, dan bahkan seluruh alam semesta. Tidak heran Dion begitu bersemangat. Masalah besar yang dihadapi oleh siapapun yang berambisi untuk menaklukkannya adalah mempertahankan wilayah yang telah Anda rebut sambil memperluasnya lebih jauh. Pemisahan sumber daya semacam ini adalah alasan mengapa banyak orang gagal. Namun, bayangkan sejenak Anda tidak perlu lagi melindungi punggung secara aktif. Saat Anda menaklukkan alam semesta baru, Anda dapat menutupnya sepenuhnya dari dunia luar. Ini adalah kemungkinan yang diberikan oleh hanya setengah dari harta karun klan Jafari. Separuh harta karun ini terikat pada kehendak spasial. Namun, Demon Sage melanjutkan, separuh hartaku terikat pada kehendak waktu. Ia mampu menahan area tertentu, dengan energi yang cukup, dalam garis waktunya sendiri, sehingga hampir tidak dapat dijangkau. Karena harta inilah, aku hampir memulai dari nol hingga hampir menciptakan klan Dewa Kaisar. Napas Dion sedikit bertambah cepat. Garis waktunya sendiri, siapa yang menciptakan harta karun ini? Betapa menantangnya surga, jika kedua harta karun ini bersatu. Dengan harta karun ini, bagaimana semuanya bisa salah, gumam Dion. Iblis Sage menghela nafas. Aku sombong. Pertama, harta karun ini membutuhkan energi yang sangat besar agar dapat berfungsi dengan baik. Faktanya, bahkan menutupi satu planet pun memerlukan semua yang kamu miliki. Kabar baiknya adalah penghalang ini hanya perlu dibuat sekali, tapi kali ini biaya 1 kali sangat besar. Saat aku pergi ke perpustakaan abadi, aku membawa harta karun Jafari. Aku khawatir kalau tidak, harta itu sudah lama dijarah oleh musuh-musuhku, tapi bukan itu intinya. Aku membutuhkan harta Jafari untuk mempersempit garis waktu yang bisa dilewati oleh perpustakaan. Tapi kamu bilang kamu hanya perlu membuat penghalang itu sekali saja, jadi mengapa penting jika kamu harus mengambil harta karun itu? Dion bertanya-tanya. Ada alasan mengapa ini hanya setengah dari harta karun. Penghalang yang diciptakan memiliki kekurangan. Jika seseorang mahir dalam hal waktu, maka mungkin untuk menemukan kekurangan ini dan mengeksploitasinya. Hanya dengan menggabungkan kedua bagian, maka kemampuan sebenarnya dari penghalang tersebut akan terwujud. Karena aku membawa harta karun itu, musuh-musuhku hanya perlu membayar harganya 1 kali.
Terlalu sulit bagi rakyatku untuk berkumpul kembali dengan begitu banyak orang tak tahu malu yang ingin membunuh mereka saat aku tidak ada. Saat Dion mendengarkan Demon Sage, mereka terus berjalan melintasi dunia emas. Segera, sebuah buah mengambang seukuran manusia mulai terlihat. Kami telah memasuki timeline lain. Yin dan yang kecil tiba-tiba berkata secara bersamaan. Meskipun mereka berbicara, Dion tidak mendengarkan sama sekali. Faktanya, dia juga telah menghilangkan Demon Sage sepenuhnya. Jantungnya mengancam untuk merobek dadanya dan seluruh pikirannya dipenuhi dengan satu kalimat yang Demon Sage katakan sebelumnya. Sebuah kalimat yang dia abaikan sepenuhnya ketika dia mendengarnya saat itu, tapi sekarang bertanggung jawab atas seluruh dunianya yang runtuh. Aku ingat dia sangat terpukul. Banyak orang mengatakan hal-hal buruk kepadaku saat itu, tetapi mengetahui bahwa putriku kehilangan pria yang dia cintai karena aku. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1234 miliknya. Demon Sage sepertinya tidak menyadari perubahan aneh Dion saat dia menghela nafas, melihat penampilan cantik putrinya. Dia berbaring melayang di udara, sedikit miring ke arah mereka. Meski sedang tertidur lelap, ekspresinya membawa aura bermartabat dan sedikit tidak menyenangkan, aura yang hanya mungkin dimiliki oleh penguasa banyak pria dan permaisuri suatu negeri. Rambutnya panjang, berkilau indah dengan batu rubi merah dan emas yang berkilauan. Pada saat yang sama, tubuhnya mengenakan gaun putih lembut, memperlihatkan kaki putihnya yang kecil dan halus serta bahunya yang ramping dan memikat. Ciri-cirinya adalah puncak kesempurnaan, tidak ada satupun cacat yang ditemukan di wajahnya. Ini adalah wanita pertama yang pernah dilihat Dion yang menyamai kecantikan Evangeline dan itu membuat jantungnya hampir berhenti berdetak sepenuhnya. Tidak sampai lebih dari setengah jam berlalu, Demon Sage terbangun dari pikirannya sendiri dan melihat ke arah Dion dengan kesan jijik. Bibirnya melengkung dan matanya menyipit karena jijik. Sebagai seorang ayah, menatap putrinya dengan penuh kasih adalah satu hal. Tetapi ada apa dengan penerusnya ini? Apakah dia benar-benar lemah terhadap kecantikan? Dia pasti tidak terbiasa melihat keindahan yang telah tumbuh melalui alam surgawi dan formasi Dao. Demon Sage mendengus pada dirinya sendiri. Tunggu sampai dia melihat wanita transenden setengah langkah pertamanya, bukankah penis kecilnya akan meledak? Demon Sage tidak sepenuhnya salah. Dion belum pernah melihat keindahan setengah langkah yang transenden. Sebelum Evangeline sempat mengungkapkan penampilan aslinya, Dion sudah pingsan. Meski begitu, itu bukan sepenuhnya salahnya. Dia memiliki afrodisiak tingkat planet yang mengalir melalui nadinya. Pria seperti apa yang bisa menangani rangsangan seperti itu? Saat itulah Demon Sage teringat betapa sulitnya dia mengendalikan nafsunya di masa mudanya. Saat itu, bisakah dia menghabiskan 25 tahun tanpa mencicipi seorang wanita? Sama sekali tidak. Dia mungkin bisa pergi paling lama 3 hari. Faktanya, bagian dari apa yang membuat menara bijak iblis begitu nyaman adalah dia bisa membawa wanitanya bersamanya ketika dia pergi berlatih di lingkungan berbahaya. Hanya seseorang yang telah melaluinya yang benar-benar dapat memahami seberapa besar nafsu yang dirasakan oleh seorang penggarap jalur iblis setiap hari. Hanya saja sudah lama sekali sejak Demon Sage memiliki tubuh untuk disetubuhi sehingga dia lupa. Berpikir sampai titik ini, Demon Sage tidak bisa tidak terkesan dengan Dion. Bertahan begitu lama dengan seorang wanita. Dia tidak akan pernah bisa melakukan itu. Ini bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa Dion berada di jalur Titan yang lebih menuntut dan bukan 25 tahun yang dia habiskan tanpa seorang wanita, melainkan 78 tahun. Nak, bangun. Demon Sage akhirnya tidak sabar menunggu Dion keluar dari situ sendiri. Tidak mungkin aku menjanjikan putriku kepadamu meskipun kamu adalah penerusku, jadi sebaiknya kamu lupakan saja. Aku yakin di luar sana banyak sekali wanita yang akan melemparkan diri ke arahmu mengingat kamu terlihat seperti bunga. Anak laki-laki, mata Dion meredup, sepertinya tidak mendengar Demon Sage sama sekali. Kamu bilang, dia bergumam, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, kamu bilang kamu menyebabkan kematian pria yang dicintainya. Ah, Demon Sage hampir tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana mereka berubah dari pertengkaran bolak-balik hingga tiba-tiba harus berurusan dengan remaja yang patah hati? Apa yang sedang terjadi? Demon Sage tiba-tiba merasa tidak enak karena beberapa alasan yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak mengerti kenapa, tapi rasa sakit di mata Dion tampak terlalu nyata untuk dia abaikan. Meskipun dia membenci Dion sebelumnya, tahun-tahun ini, dia semakin menyukainya. Dengar bocah nakal, kamu penerusku. Demon Sage mencoba membuat Dion merasa lebih baik. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini pada wanita yang bahkan tidak kamu kenal? Demon Sage terbatuk dengan canggung. Dia belum pernah mengalami cinta dalam hidupnya. Bahkan ibu dari putri bungsu ini hanyalah seorang wanita yang dia sukai. Tentu saja, haremnya dipenuhi wanita yang mencintainya, tapi dia tidak pernah merasa seperti itu terhadap mereka. Dia akan melindungi dan berperang demi mereka, ya. Tapi cinta, dia belum pernah merasakan emosi itu kecuali terhadap anak-anaknya.
Pria seperti ini bahkan kurang memahami perasaan Dion, bahkan Dion pun memahaminya. Selama 1 jam terakhir, mereka hanya berdiri di sana. Dion telah berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa perasaannya itu konyol. Lalu bagaimana jika dia mencintai orang lain? Dia tetap miliknya, dia akan tetap menjadi miliknya, dia harus tetap menjadi miliknya. Bukan, namun, tidak peduli apa yang dia katakan pada dirinya sendiri, itu terasa murahan dan kosong. Seolah-olah itu hanyalah kata-kata singkat yang tidak berarti apa-apa dalam menghadapi situasi saat ini. Bisakah kamu memberitahuku tentang itu? Kata Dion lembut. Ceritakan padamu tentang hal itu. Ceritakan padaku tentang pria yang dicintainya. Ini, Demon Sage terdiam, tidak yakin bagaimana harus merespons. Aku tidak tahu banyak. Seperti yang ku bilang, aku meninggalkannya ketika dia masih balita. Pria manapun yang dia cintai adalah pria yang dia temui ketika aku sudah lama pergi. Saat aku kembali, dia sudah juga pergi. Katakan saja apa yang kamu tahu. Dion mendesak, matanya tidak punya cahaya untuk dibicarakan. Sargeras terbatuk. Jika dia bukan roh, dia yakin dia akan berkeringat banyak. Saya benar-benar tidak tahu banyak tentang pria ini. Ketika saya bertanya kepada orang-orang yang selamat bersama putri saya, mereka mengatakan mereka belum pernah bertemu dengannya. Bahkan, dia menolak membicarakannya bahkan ketika saya bertanya. Kemudian, bagaimana aku bisa mengetahuinya? Putriku memiliki kelainan yang aneh. Setelah alam pembentukan meridian, para kultivator dapat tetap terjaga tanpa tidur tanpa batas waktu. Banyak yang hanya menuruti tindakan itu untuk menenangkan diri, rileks, atau dengan cepat memulihkan energi mental yang terkuras, tetapi tidak sangat diperlukan. Namun, gadis kecil saya sering tertidur lelap. Menurut alat bantunya, hal itu dimulai ketika dia berusia 16 tahun. Tidak pernah bertambah buruk, tetapi juga tidak pernah membaik. Dalam salah satu tidur itulah saya terus-menerus mendengarnya. Menggumamkan kata suami dan tuan suami. Awalnya aku sangat marah. Siapa yang berani menikahi putriku tanpa izin? Dan siapa yang berani memaksa putriku untuk memanggil mereka tuan suami? Malah, putriku harusnya punya haremnya sendiri. Demon Sage mendengus. Jelas sangat marah terhadap orang yang sudah lama meninggal yang belum pernah dia temui. Tubuh Dion gemetar, tetapi dia melakukan yang terbaik untuk berdiri tegak, melakukan yang terbaik untuk berpura-pura seolah-olah kata-kata bijak iblis itu tidak menusuk sisa jiwanya. Kamu tidak pernah mencoba menyembuhkannya? Demon Sage dengan canggung menggaruk bagian belakang kepalanya. Sebenarnya, dalam kondisi tidurnya, dia lebih aman dari sebelumnya. Saat tidak ada bahaya, dia akan tertidur. Tapi, jika ada sedikit tanda niat membunuh atau jika ancaman terhadap nyawanya muncul, dia akan meledak dengan kekuatan bahkan aku takut. Jika aku harus menebaknya, itu mirip dengan keadaan tanpa pamrih, keadaan yang begitu dalam, sehingga bahkan surga pun memberkatinya. Selain itu, dalam keadaan tidurnya, dia juga secara pasif berkultivasi dengan kecepatan yang membuatku malu. Dengan bantuan harta karun klan Jafari, aku baru dikirim sekitar 150 tahun ke depan. Namun gadis kecilku sudah menjadi ahli formasi Dao tingkat menengah. Dia berseri-seri dengan bangga, memandang ke arah kecantikan dengan kasih sayang kebapaan di matanya. Seseorang harus ingat bahwa setelah memasuki perpustakaan abadi, saat keluar, seseorang dapat diteleportasi kemana saja sepanjang garis waktu baik itu tahun pertama mutlak dari semua keberadaan. Atau tahun terakhir. Agar harta karun klan Jafari dapat mempersempit waktu yang hampir tak terbatas ini menjadi 150 tahun. Jelas sekali betapa menantangnya surga. Tetap saja, kecepatan kultivasi wanita muda ini bahkan lebih menantang dari surga. Apa yang Raja Naga katakan? Dia mengatakan butuh 300 tahun untuk memasuki alam formasi Dao dan 300.000 tahun untuk menjadi transenden setengah langkah. Agar wanita ini tidak hanya menjadi ahli formasi Dao, tetapi juga mencapai alam menengah hanya dalam 150 tahun? Jenius tidak cukup untuk menggambarkannya. Kesenjangan antara ahli formasi Dao awal dan menengah begitu besar sehingga menutupi kesenjangan. Antara celestial rendah dan celestial puncak lebih dari 3 hingga bahkan 5 kali lipat. Bahkan para jenius membutuhkan waktu ribuan tahun untuk mengisi satu meridian pun dengan energi misterius. Namun wanita ini berkembang sejauh ini dengan sangat mudah. Sebagai gambaran, Raja Naga memasuki alam formasi Dao pada usia 300 tahun. Itu kemudian memberinya waktu sekitar 300.000 tahun untuk mencapai puncak absolut. Itu berarti rata-rata 25.000 tahun per tahap. Ranah formasi Dao rendah terdiri dari tahap 1 hingga 3. Ranah formasi Dao tengah terdiri dari tahap keempat hingga ke-6. Jika seseorang berpindah agama, wanita ini melakukan apa yang Raja Naga perlu lakukan selama 75.000 tahun. Hanya dalam beberapa dekade, tentu saja pengukuran ini tidak tepat. Lebih mudah untuk berkultivasi pada awalnya dan semakin lama semakin sulit. Juga, 300.000 tahun ini termasuk waktu yang dihabiskan untuk terjebak di alam puncak formasi Dao,
mencoba menerobos ke alam transenden setengah langkah. Namun, ini tetap saja mengesankan. Jadi, sebenarnya tidak ada kebutuhan untuk menyembuhkannya. Aku curiga dia mempunyai kondisi yang tidak diketahui yang memungkinkan dia mendapatkan peningkatan ini dalam tidurnya. Saat mereka berbicara, bulu mata si cantik berkibar, menyebabkan jantung Dion berdebar kencang sekali lagi. Dia tidak yakin apakah dia siap. Dia tidak yakin apakah dia bisa menghadapi apa artinya kecantikan ini membuka matanya. Sudah berapa tahun? Baginya, baru sekitar 90 tahun sejak terakhir kali dia melihat rangkaian indah rambut merah itu, merasakan aura seorang ratu. Ratunya. 90 tahun sejak dia mengorbankan hidupnya untuknya. Namun, baginya, itu sudah beberapa triliun tahun. Era telah naik dan turun. Klan telah datang dan pergi. Apakah dia benar-benar masih miliknya? Apakah dia masih Amphorae miliknya? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1235. Kamu mendengarku. Rahang Dion mengeras. Demon Sage tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arahnya dengan rasa kasihan. Dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas. Pesona putriku terlalu berlebihan. Tentu saja, dia mendapatkannya dari ayahnya. Semangat gagah berani dalam diri seorang wanita. Siapa lagi selain benihku yang bisa mencapai hal seperti itu? Tidak heran dia jatuh cinta. Demon Sage mengangguk padanya. Kebanggaan mendalam muncul di dalam dirinya. Tampaknya dia sangat yakin bahwa gennya dan bukan pola asuh Amphorae yang membuatnya seperti ini. Kalau begitu, bisakah dia menyebutkan ciri-ciri ibu Amphorae? Mungkinkah dia mengingat namanya? Dia sungguh buruk. Kasus lain lagi adalah seorang ayah yang menghargai pekerjaan ibunya. Melihat mata Amphorae berkibar, Dion sempat berpikir untuk keluar begitu saja. Bukankah lebih baik dia tidak menghadapinya sama sekali? Jika ingatannya terbangun saat dia melihatnya seperti janji lunak, bukankah dia akan merasa bersalah? Dion tidak ingin dia mengalami hal itu. Dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Itu sakit. Membayangkan istrinya jatuh cinta pada orang lain sungguh menyayat hati. Memikirkan hal ini, dia terkekeh pada dirinya sendiri. Betapa munafiknya dia. Hak apa yang dia miliki untuk merasa seperti ini? Bukankah dia dengan berani menyatakan kepada Madeline bahwa dia hanya membutuhkannya? Lalu kurang dari setahun kemudian, dia bertemu Ri. Bahkan, dia masih ingat betapa konflik yang dirasakan Ri saat berbagi suaminya, bagaimana perasaannya saat itu. Sekarang dia berada di ambang gangguan mental karena hal yang sama yang dia alami pada istrinya setiap hari. Keadaan mentalku sangat lemah. Dion menatap langit-langit tinggi di atas kepalanya. Seolah sedang mencari jawaban. Dion sudah lama mengetahui hal ini. Faktanya, dia masih belum sepenuhnya memahami pemahamannya tentang kekacauan. Dia hanya berhasil mempertahankannya karena harapan banyak orang ada di pundaknya. Apa yang dia sadari ketika hatinya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berlatih alkimia adalah bahwa dia telah lama kehilangan dirinya sendiri. Jika dia benar-benar berlabuh pada dirinya sendiri, jika dia benar-benar memahami apa artinya menjadi Dion Sacharo, akankah dia mudah terguncang dalam keputusasaan? Tahun demi tahun, dekade demi dekade, ia membenamkan dirinya dalam pelatihan. Dia menyiksa tubuh dan pikirannya berkali-kali. Namun, dia hanya menghabiskan sedikit waktu untuk memikirkan spiritualitasnya sendiri. Dia telah kehilangan apa artinya menjadi Dion sampai-sampai dia terkejut ketika dia mengingat betapa dia sangat menyukai susunan alkimia. Lalu, ketika dia meraih cintanya sekali lagi, apa yang dia lakukan? Dia mulai menyiksa dirinya sendiri sekali lagi. Dia benar-benar hanya menghabiskan hampir 80 tahun terakhir keberadaannya dengan tidak melakukan apapun selain pelatihan. Dan, selain membuat makanan untuk sahabat binatangnya dan hewan pengerat yang dia beternak, dia hampir tidak menyentuh susunan alkimia sama sekali. Dion menyadari bahwa ini selalu menjadi tujuannya, pelariannya. Kapanpun dia tidak ingin menghadapi kenyataan tentang apa artinya menjadi dirinya sendiri, dia langsung terjun ke dunia kerja. Ketika dia berada di alam fana, dia menutup diri dari semua orang hingga dia benar-benar mengabaikan cinta masa kecilnya, Clara. Di dunia persilatan, dia mengulangi kesalahan ini berkali-kali. Tentu, dia punya tujuan yang ingin dia capai, tapi untuk tujuan apa? Apakah pantas menyakiti orang-orang terdekatnya? Atau lebih buruk lagi, menyakiti dirinya sendiri? Apakah ini yang dia inginkan untuk dirinya sendiri? Bahkan sekarang, dia masih mencari-cari alasan untuk dirinya sendiri. Amphorae akan merasa bersalah, jadi aku harus pergi. Benar-benar omong kosong. Pria yang dirindukan Amphorae ini sudah mati. Apakah Dion benar-benar mencintai Amphorae jika dia rela membiarkannya berkubang dalam kesengsaraan itu? Jadi bagaimana jika dia pernah menjadi milik orang lain? Apakah itu salahnya? Tentu saja tidak. Kondisi mental Dion sepertinya akhirnya mencapai keseimbangan. Ketenangan menguasai indranya, menenangkan dirinya. Gelombang energi murni mengalir melalui mata pikirannya, menyebabkan Sovereign Seed berukuran 2 kali lipat. Akibatnya, balita tersebut tumbuh dari usia 2 hingga 3 tahun, menjadi 5 atau 6 tahun.
Demon Sage merasakan perubahan ini terjadi dalam diri Dion, tetapi kesadarannya hanya membuatnya terkejut. Nafsu biasa tidak akan menyebabkan terobosan dalam kondisi mental. Mungkinkah bocah ini benar-benar mencintai putrinya? Bagaimana mungkin? Ayahnya bahkan bukan benih dalam karung kakeknya ketika putriku lahir. Sebenarnya Demon Sage juga menjalani uji coba menara epistemik, tapi bagaimana dia bisa menghubungkan Amporae dengan putrinya? Seperti yang dipikirkan oleh Demon Sage, di dalam dunia batin Dion. Sebuah mahkota yang mengambang di dalam lingkaran emas hitam bergetar hebat. Tanah di bawahnya berguncang, retak, sebelum mengembang secara eksplosif. Apa yang tadinya merupakan tanah seluas 100 meter, kini bertambah menjadi 1 kilometer penuh. Bulu mata indah Amporae terus berkibar. Karena warna rambutnya, sayap itu hampir tampak seperti sayap peri merah emas, yang turun ke umat manusia dari langit. Dan kemudian, mereka membuka permata zamrud yang berkilauan jauh di dalam. Pada saat yang sama, Dion melihat ke bawah dari langit-langit, membuat keputusan untuk menghadapi hal ini secara langsung. Dia telah berlari terlalu lama. Saat mata Amporae tertuju pada Dion, kilatan emosi terlintas. Awalnya adalah kebingungan, pemikiran mendalam, kesadaran, dan kemudian kerinduan yang mendalam. Tuan suami, bibirnya bergetar. Si cantik tertidur berdiri dengan kecepatan yang tidak bisa dilacak Dion, muncul di hadapannya dalam sekejap, dan membenamkan kepalanya di dadanya. Amporae menempel erat pada Dion hingga dia benar-benar tidak bisa bernapas. Meski begitu, dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya, diam-diam memegang tubuh lembutnya sambil membelai rambut panjangnya. Saat ini, kulit Demon Sage telah menembus semua warna pelangi. Awalnya berwarna merah, sebelum menjadi sangat dalam hingga berubah menjadi ungu, lalu biru. Pada akhirnya, warnanya menjadi gelap hingga berubah menjadi hitam sebelum tiba-tiba menjadi putih dan hijau. Siapa yang menyangka kalau roh bisa mengalami begitu banyak perubahan? Kamu, menjauhlah dari putriku. Raungan Demon Sage mengguncang istana, menyebabkan Zabia dan para murid Vinum yang baru saja beristirahat terbangun, ekspresi terkejut di wajah mereka. Dion sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Bahkan penguasa surga pun tidak bisa memaksanya melepaskan Amporae, tidak ketika air mata mengalir di wajahnya. Terakhir kali dia melihat istrinya ini, dia telah mengorbankan hidupnya demi dia. Jika bukan karena Amporae, Dion akan mati dalam persidangan keduanya. Saat itu, tubuhnya entah bagaimana telah masuk ke dalam persidangan itu sendiri. Sementara bagi yang lain, itu hanya akan berakhir dengan kegagalan, baginya, hanya ada dua jalan, sukses atau mati. Itu karena Amporae mengorbankan segalanya sehingga Dion bisa berdiri di sini hari ini. Bagaimana dia bisa mengkhianati cinta wanita seperti itu karena kecemburuan kecil? Dia tidak akan pernah melakukannya. Tidak pernah bisa. Suamiku, aku. Amporae mencoba berbicara, tetapi emosinya menghambat kata-katanya. Si cantik yang terkenal karena sikapnya yang tenang dan anggun ini sama sekali tidak ada saat ini. Tidak perlu dijelaskan, kata Dion sambil tersenyum sambil memeluknya dengan lembut. Mata Amporae bersinar dengan sedikit kebingungan sebelum kilatan cahaya menerangi mereka. Dia terkikik sendiri dalam diam, sesuatu yang bahkan mengejutkannya. Suami bodoh, tapi pada akhirnya, dia diam saja. Yah, aku perlu penjelasan. Demon Sage meraung. Selama ini dia mengolok-olok Dion sebagai anak anjing yang mabuk cinta. Mungkinkah dia disebut pria karena jatuh cinta pada pandangan pertama? Ini adalah pemikiran batinnya. Namun, putrinya baru saja dibawa pergi. Seperti itu, bagaimana dia bisa tahan terhadap hal seperti itu? Dion memandang ke arah Demon Sage. Kamu tidak boleh mati sekarang, meskipun kamu menginginkannya. Apa yang kamu katakan padaku? Demon Sage kehilangan akal sehatnya. Apa yang dipikirkan bocah ingusan ini? Dia adalah Demon Sage yang perkasa. Bahkan musuhnya baru berani menyerang kerajaannya setelah dia pergi. Kamu mendengarku. Karena kamu adalah ayah Amporae, kamu tidak punya hak untuk mati sesukamu. Jika kamu berani berpikir sebaliknya, aku akan menyegel rohmu untuk selama-lamanya. Coba aku, mata Dion berbinar. Sebelumnya, dia berencana membiarkan Demon Sage melakukan apapun yang dia inginkan. Sudah cukup sulit baginya untuk mendapatkan sumber daya untuk membangun tubuh bagi tuannya dan para jenius, membangun satu untuk orang bijak iblis akan membuatnya kehabisan akal. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1236 sial. Kita harus tahu bahwa cetak biru tubuh ada di dalam jiwa. Jika materialnya tidak cukup kuat untuk membangun kembali tubuh Demon Sage, upaya Dion akan gagal. Membangun kembali tubuh binatang surgawi sudah sangat sulit, apalagi menambahkan tubuh seorang biksu bela diri. Itu terlalu sulit, ditambah lagi, Demon Sage itu menyebalkan. Mereka mirip dengan minyak dan air setiap kali berinteraksi. Mungkin akan lebih baik untuk kewarasannya jika dia membiarkan Demon Sage menjadi keras kepala. Tapi, sekarang dia tahu bahwa Demon Sage sebenarnya adalah ayah Amporae di kehidupan keduanya,
Bagaimana dia bisa membiarkannya mati hanya karena dia ingin menjadi sombong? Persetan, Demon Sage dalam bentuk roh bukanlah tandingan Dion. Seseorang harus mempertimbangkan fakta bahwa bahkan pada puncaknya, jiwa Demon Sage lebih lemah daripada jiwa Dion sekarang. Sekarang, dia hanyalah sisa dari jiwa asli itu. Dia tidak punya satu peluang pun. Dalam pelukan Dion, Amporae tersenyum manis sambil menghirup aroma Dion. Dia tahu betapa keras kepala ayahnya ini, mungkin hanya pendekatan Dion yang kurang ajar yang bisa mengendalikannya. Demon Sage gemetar karena marah. Apa menurutmu aku tidak akan membakar jiwaku begitu saja? Kamu pikir kamu bisa mengubahku menjadi boneka? Sebelum Demon Sage selesai berbicara, sebuah kuil kuno yang megah muncul di udara. Dalam sekejap, apalagi membakar jiwanya, Demon Sage bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun atau berbicara. Kamu tidak punya kemauan sendiri lagi? Dion berkata dengan ekspresi tegas. Menyebabkan Demon Sage mengalami depresi. Ayah, jangan terlalu keras kepala. Amporae berbicara dengan ringan, meninggalkan pelukan Dion untuk berdiri di sisinya. Suaranya sekali lagi menjadi tenang dan dia mulai mengeluarkan tekanan yang membuat jantung Dion berdebar-debar. Bahkan 1 juta pun darinya tidak akan cukup untuk mengalahkan istrinya ini. Dia tidak bisa melupakan betapa cantiknya dia, itu membuat perut bagian bawahnya terasa seperti nyala api yang bahkan membuat tubuh berlian titan miliknya tidak nyaman. Demon Sage mengertakkan gigi. Apakah ini benar-benar takdirnya? Hanya, katakan saja padaku bagaimana ini bisa terjadi, sialan. Setelah mendengarkan ceritanya, Demon Sage mengalami perubahan warna lagi sebelum dia menghela nafas dengan sedih. Dion Sacharo ini, benar-benar merupakan kutukan bagi keberadaannya. Tidak disangka dia ditakdirkan untuk mengambil tangan putrinya bahkan sebelum dia lahir. Permainan omong kosong macam apa yang dimainkan surga dalam hidupnya? Apakah dia benar-benar dimaksudkan untuk menjadi latar belakang pemuda ini? Di mana keadilannya? Sambil menghela nafas, Demon Sage menghilang dengan sedih. Siapa yang tahu ke sudut istana mana dia pergi? Dia hanya muak dan lelah melihat penampilan putrinya yang penuh kasih sayang. Itu menghancurkan hati kebapakannya. Amporae Pakal, itu adalah nama yang telah mengguncang dunia persilatan sejak lama sebelum dia terpaksa bersembunyi karena amukan ayahnya. Ketika Demon Sage kembali, dia jelas kehilangan amarahnya. Ini adalah titik ketika dia jatuh ke jalan iblis, kehilangan kesadaran dirinya sepenuhnya. Sebagai konsekuensinya, dia mulai menyerang setiap klan yang menyebabkan kerugiannya, menghancurkan fondasi mereka satu persatu. Namun, ada beberapa klan yang fondasinya terlalu kokoh untuk dia goyang sendirian. Mungkin jika dia bisa menenangkan dirinya dan tidak terlalu sombong, dia bisa membangun kembali kerajaannya. Bagaimanapun, dia masih memiliki harta karun klan Jafari dan sebagian besar kekayaannya juga masih utuh. Selain itu, putrinya adalah seorang yang memiliki bakat luar biasa. Hanya dalam beberapa ribu tahun, kemungkinan hanya ada segelintir orang yang mampu menandingi kekuatannya. Bersama-sama, mereka bisa membangun kembali kerajaan tersebut. Tapi, dia tenggelam dalam kemarahan. Faktanya, klan tempat dia kalah masih berkembang hingga saat ini, lebih dari 20 juta tahun kemudian. Ini adalah klan yang tidak lagi membutuhkan menara epistemik dan termasuk di antara segelintir klan yang bertahan tanpa menara epistemik. Ini adalah klan kelas komet dan bahkan kelas bulan yang perkasa. Bahkan ada rumor tentang klan kelas planet raksasa. Mengetahui semua ini, Demon Sage merasa tertekan. Itu seharusnya menjadi warisannya yang tertinggi, namun diserahkan kepada orang lain. Bahkan putrinya sendiri sudah tidak bisa diklaim lagi. Bukankah itu terlalu berat untuk ditangani oleh seorang pria? Dion memandang ke arah Amporae, tersenyum ke arahnya dengan begitu manis sehingga dia tahu jika Demon Sage melihatnya. Dia akan muntah dengan jijik. Apakah ada sesuatu di wajahku? Meski menanyakan pertanyaan itu, penampilan Amporae sudah kembali ke wujudnya yang tabah, membuat Dion terkekeh. Ayo pergi, tiba-tiba Dion berkata. Dengan satu langkah, mereka menghilang dari istana dan muncul di tepi danau. Sejujurnya, bahkan Dion pun tercengang. Dia berencana melakukan setidaknya 3 hingga 4 lompatan untuk sampai ke sini. Bagaimanapun, lompatan spasialnya dibatasi paling banyak 1 kilometer, sementara danau ini berjarak 3 lebih sedikit. Amporae tersenyum ringan melihat ekspresi bingung Dion. Melihat ini, Dion mengira dialah yang membantunya, tapi dia menggelengkan kepalanya melihat tatapannya. Mungkin kamu baru saja tumbuh lebih kuat. Amporae berkata dengan ringan. Mungkin. Dion tidak menganggap perubahan ini sesederhana itu. Dia hanya akan semakin bingung ketika dia menyadari perubahan ukuran mendadak di dunia batinnya. Lupakan. Dion dan Amporae menikmati sore yang tenang sendirian. Amporae selalu menjadi wanita yang tidak banyak bicara, jadi dia hanya mendengarkan cerita Dion dengan ekspresi kepuasan yang menutupi fitur cantiknya. Dion harus mencoba yang terbaik untuk menghindari tatapan tajamnya, dia terlalu cantik. Dia merasa jika dia mencari terlalu lama, dia akan kehilangan kendali atas tubuhnya.
Dia hanya bisa menggendong tubuh kecilnya di pangkuannya, memandang ke arah danau tenang di depan mereka. Sehari kemudian, Dion tiba-tiba melihat gelang emas berbentuk naga di pergelangan tangan mungil Amporae. Kamu benar-benar menemukan ini dalam kehidupan ini juga? Dion sangat terkejut. Bagaimanapun, kecapi naga emas adalah harta karun dari 33 surga. Bukan hanya itu, tapi itu adalah salah satu dari sedikit tipe penyerang. Bagi Dion yang sebagian besar memiliki harta tipe tambahan kaliber ini adalah hal baru baginya. Oh, ini, Amporae mengangkat tangannya dan memutar pergelangan tangannya. Bahkan gerakan sederhana seperti itu membuat Dion terengah-engah. Seolah-olah setiap tindakan Amporae sejalan dengan langit itu sendiri. Aku yakin Luna mungkin ada hubungannya dengan itu. Itu menyatu dengan jiwaku saat lahir. Setelah jiwaku masuk ke alam surga, jiwa itu terwujud dengan sendirinya. Apakah kamu ingin aku bermain untukmu, suami? Dion tersenyum. Kamu bisa memanggilku Dion loh. Amporae menggelengkan kepalanya. Semua orang memanggilmu Dion. Dia berkata dengan manis. Aku ingin menjadi salah satu dari sedikit orang yang bisa memanggilmu suami. Dengan pikiran, gelang emas itu berubah. Namun, alih-alih membentuk kecapi, malah menjadi seruling. Amporae tidak perlu menjelaskan agar Dion mengerti. Ini adalah harta karun yang diciptakan oleh lahirnya wasiat musik. Bagaimana bisa hanya memiliki satu bentuk? Kemungkinan besar, alat musik ini bisa berbentuk alat musik apapun yang pernah ada. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1237 kehangatan. Mengangkat lengan halusnya ke satu sisi, Amporae menyandarkan bagian belakang kepalanya ke dada Dion sebelum mengangkat seruling emas ke bibirnya. Sesaat kemudian, musik seorang dewi memenuhi dunia mistik. Dion merasa seolah-olah semua kelelahannya, semua lukanya yang tersembunyi, semua kekhawatirannya tersapu dalam keberadaan. Dalam sekejap, Dion menghirup aroma lembut Amporae. Dia diliputi oleh aroma madu yang lembut, memenuhi tubuhnya dengan kehangatan. Dion merasakan energi mentalnya terisi kembali dengan cepat. Upaya terus-menerus selama bertahun-tahun untuk menembus ranah utama teori Vena rahasia telah melemahkannya lebih dari yang dia tahu. Ditambah dengan kurangnya makanan yang layak dan tubuh Dion berada dalam situasi yang jauh lebih buruk daripada yang ingin dia akui. Dia bahkan tidak sadar ketika dia tiba-tiba tertidur lelap. Meskipun punggungnya lurus seperti tombak dan dia tidak pernah melepaskan cengkeramannya pada Amporae, pikirannya telah jatuh ke dalam ketidaksadaran yang mendalam. Saat itulah mahkota dalam dunia batinnya bergetar sekali lagi. Mata pikiran Dion bergetar, mendorong dengan kuat menuju alam formasi Dao. Namun, ditemukan hambatan yang parah menunggu. Bukan yang disebabkan oleh kurangnya akumulasi Dion, melainkan yang disebabkan oleh balita. Tiba-tiba, mata pikiran Dion berkontraksi, menyusut dari diameter 100.000 kilometer. Ukurannya dibelah 2 kali, lalu 2 kali, lalu ketiga kalinya. Hal ini berlanjut hingga hanya mencapai 10% dari jangkauannya sebelum meledak dengan kekuatan tambahan. Kemacetan itu bergetar sekali lagi, mengancam akan hancur akibat serangan itu. Namun, balita itu tetap tidak terpengaruh, bahkan bersikap acuh tak acuh. Seolah-olah kehebatan jiwa Dion tidak ada apa-apanya di hadapannya. Seperti orang tua yang mencoba menenangkan anak yang dirugikan. Balita itu hampir seperti menghela nafas ketika membiarkan mata pikiran Dion keluar dari jarak 100.000 km, mendorong maju menuju jarak 200.000 km sebelum akhirnya melambat. Jika seseorang dapat melihat apa yang terjadi di dalam mata pikiran Dion, mereka harus menggosok mata karena tidak percaya. Hal ini sama sekali tidak masuk akal dan tidak berakar pada preseden atau logika apapun. Seseorang harus memahami bahwa jarak normal untuk puncak jiwa surgawi paling banyak beberapa ratus kilometer. Hanya ahli formasi Dao yang bisa menembus ribuan sementara beberapa ratus ribu hanya bisa dilihat dalam setengah langkah ahli alam transenden. Kisaran yang dimiliki Dion di puncak alam surgawi tidak masuk akal. Mungkin jika itu hanya soal jangkauan, orang bisa menerimanya. Jadi bagaimana jika dia memiliki mata 200.000 km dari dirinya? Seberapa bergunakah hal ini jika keliling planet rata-rata hanya 30 hingga 50.000 km? Tentu saja, dunia dalam menara epistemik terbentang jutaan mil, tapi meskipun demikian, seberapa bergunakah hal itu? Jika Dion dapat menutupi seluruh alam semesta dengan akal ilahi, setidaknya dia dapat menggunakannya untuk menemukan sumber daya tersembunyi dengan cara itu. Namun, tidak peduli seberapa jauh perasaan ilahi Dion berkembang, ini selamanya tidak mungkin. Alasan mengapa hal ini luar biasa sederhana saja. Dion memiliki modal untuk melakukan hal-hal dengan jiwanya yang biasanya tidak mungkin dilakukan manusia. Entah itu kecepatan berpikirnya, potensi energi mentalnya, atau cadangan energi jiwa yang dimilikinya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Faktanya, dengan dorongan jiwanya ini, Dion akhirnya memiliki cukup energi untuk dipompa ke dalam teknik klan Florence miliknya untuk membentuk klon. Meskipun itu akan menjadi klon yang sangat lemah dalam hal persentase kekuatannya,
kenyataan ini masih tetap benar. Dalam keadaan sangat nyaman, Dion baru terbangun beberapa jam kemudian. Meski musik sudah berhenti, dia masih merasa damai tanpa henti. Amporae memperhatikan saat mata Dion perlahan terbuka sebelum dia kembali ke danau di depan mereka, senyuman kecil di wajahnya. Suamiku, apakah kamu ingin berhubungan S3 kilodetik? Dion begitu terkejut dengan pertanyaan itu hingga dia hampir tersedak. Dia bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Dia memahami kepribadian istrinya dengan baik. Ri tidak akan mengatakannya seperti ini, dia akan lebih menggoda dan tegas. Sejujurnya, seringkali dia bahkan tidak meminta pendapatnya. Clara membutuhkan lebih banyak dorongan. Faktanya, dia tidak pernah memulai hubungan seks di antara mereka sekalipun. Dia lebih pendiam. Sedangkan Madeline, dia juga tidak takut untuk memulai, tapi dia hanya berkomunikasi dengan matanya. Seringkali, dia melakukannya demi dia, mengetahui bahwa dia menahan diri. Namun, baru-baru ini, hal itu dilakukan untuk dirinya sendiri. Sedangkan untuk Amporae, sulit baginya untuk menjelaskannya. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan acuh tak acuh, seolah dia tidak peduli apa jawabannya. Ini sangat mirip dengannya, begitu menyendiri dan mengesankan, namun anggun dan halus di saat yang bersamaan. Dion terbatuk sedikit. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada dalam situasi yang canggung ketika sebuah pertanyaan memiliki jawaban yang jelas. Amporae tersenyum ringan. Aku bertanya karena kamu telah menyodokku dengan cukup kejam selama beberapa jam terakhir. Aku menganggapnya sebagai hal yang baik, ya. Aku tidak keberatan, tapi hanya saja ayah telah mengawasi kita cukup lama. Sekarang, dia sepertinya tidak terlalu senang. Wajah Dion berubah dari merah menjadi hitam pekat. Di kejauhan, mendengar kata-kata putrinya, Demon Sage bergetar dengan amarah yang menyebabkan langit di atas berguncang. Dia sepertinya tidak peduli bahwa putrinya lah yang memulai, baginya, Dionlah yang mencemari malaikatnya. Setelah mendengarkan Dion berbicara tentang semua istrinya dengan gadis kecilnya, Demon Sage membutuhkan segalanya untuk tidak mencekik bocah cilik itu sampai mati. Kamu masih berani punya istri lain dan putriku? Persetan, Demon Sage telah memutuskan. Dia akan membuat Dion menjadikannya tubuh sehingga dia bisa mengalahkannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1238 Kuadran Ren Jiwa. Sekarang Dion benar-benar bangun, dia bisa merasakan kehadiran Demon Sage dengan sangat jelas. Dia seharusnya menyadarinya sebelumnya, tapi dia masih belum bisa melupakan betapa cantiknya Amporae. Hal itu mengalihkan perhatiannya tanpa henti, sampai pada titik di mana dia sudah lama kehilangan kendali atas tubuh bagian bawahnya. Ini benar-benar belum pernah terjadi pada Dion sebelumnya, dia selalu mampu mengendalikannya. Tapi, saat ini, ia berdiri tegak tanpa ada tanda-tanda akan tenang. Amporae sepertinya tidak keberatan, bahkan sedikit tersenyum, tapi itu tidak menghentikan rasa malu Dion. Sampai saat ini, dia sudah terlalu terbiasa berurusan dengan wanita seusianya. Tapi entah itu Evangeline atau Amporae, yang keduanya berkali-kali lipat lebih tua darinya, dia hanya bisa duduk diam dan digoda. Tentu saja, Dion bisa memasang susunan penyembunyian yang tidak bisa dilihat oleh Demon Sage, tapi siapa yang tahu apa yang akan dilakukan lelaki tua itu jika dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dengan ekspresi gelap dan jelas merajuk, Dion berdiri dengan Amporae di pelukannya. Sudah waktunya meninggalkan tempat ini. Setelah kita menemukan rumah jompo untuk bajingan tua itu, kita akhirnya akan bebas. Mendengar kata-kata Dion, Demon Sage hampir meledak sekali lagi. Rumah orang tua, apakah dia pikun? Apakah dia setua itu? Dia bahkan belum menumbuhkan rambut putihnya. Namun Dion tidak memperhatikannya dan mulai dengan cepat membuat persiapan untuk pergi. Menurut perkiraan Dion, klan binatang tidak akan membiarkan ini begitu saja. Meskipun dia sudah berada di sini lebih dari 20 tahun, bagi mereka, itu hanya 2 hingga 3 bulan. Jumlah waktu tersebut tidak cukup bagi mereka untuk kembali ke gerbang mereka dari pusat alam semesta. Namun, waktu yang mungkin cukup untuk menyampaikan pesan tersebut kepada orang yang lebih tua. Jika para jenius itu memutuskan untuk mengirim pesan, tidak akan lama sebelum orang tua mereka tiba di tempat ini. Tentu saja, ada juga kemungkinan klan Gagak Mahkota Emas telah mengirimkan tetua saat mereka merasakan kematian Balor. Kalau begitu, Dion memperkirakan mereka akan tiba di sini hanya dalam beberapa minggu lagi. Tapi, dia tetap bekerja dengan santai. Itu karena beberapa minggu di dunia luar masih beberapa tahun di sini. Setelah memindahkan Zabia dan para jenius Finum ke Menara Bijak Iblis, Dion kemudian fokus pada inti neraka besar yang bertindak sebagai inti pusat dunia mistik. Proses pemindahan inti pusat sedikit lebih rumit dari yang diperkirakan Dion, jadi untungnya mereka punya waktu. Pertama, seseorang perlu menemukan jangkar spasial dunia mistik. Tanpa jangkar spasial ini, sangat mungkin dunia mistik tersesat di alamnya sendiri. Mereka bertindak sebagai koordinat dunia mistik, memungkinkannya ditemukan dengan pasti.
Selain itu, karena dunia warisan tidak memiliki jangkar spasial, sehingga pergerakannya seringkali tidak dapat diprediksi dan memerlukan alat khusus untuk menemukannya lagi. Setelah menemukan semua jangkar spasial, tibalah proses pemindahannya ke kapal yang sesuai. Untungnya, inti utama sebuah dunia sempurna untuk tugas itu. Sayangnya, proses memindahkan satu pun untuk dunia mistik yang begitu besar jauh lebih dari apa yang bisa ditanggung Dion sendirian. Jika bukan karena bantuan Amporae, dia akan gagal total. Sesuatu yang dianggap sangat lucu oleh Demon Sage. Satu demi satu, jangkar spasial dipindahkan dan dunia perlahan mulai menghilang di sekitarnya. Pada akhirnya, Dion hanya perlu memindahkan inti neraka ke salah satu dari banyak ruangan menara bijak iblis. Namun, saat itulah dia menemui masalah lain. Inti neraka berdiameter lebih dari 2 km, namun satu-satunya ruangan yang Dion buka cukup besar untuk menampungnya saat ini menampung jutaan hewan pengerat yang masih dikembangbiakkan secara selektif. Pada akhirnya, Amporae perlu memberikan perhatian kepada ayahnya untuk menyelesaikan semuanya. Roh tersebut kemudian mengenali orang bijak iblis sebagai pemilik sebelumnya dan membuka sebuah ruangan di lantai 3 yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh Dion. Sayangnya, Demon Sage terlalu pelit untuk memberikan Dion akses ke seluruh menara. Kita harus ingat bahwa Demon Sage tidak menghadapi cobaan sama sekali ketika dia menerima menara itu. Ini sudah jelas, lagi pula. Bagaimana dia bisa melewati ujian yang ditetapkan oleh seorang yang transenden? Itu murni karena Demon Sage membenci penggantinya sehingga dia menerapkan uji coba ini yang belum pernah ada sebelumnya. Mengetahui hal ini, mengapa dia menghapusnya sekarang? Dion hanya bisa memutar matanya ke arah ayah mertuanya ini. Faktanya, dia menolak untuk mengakuinya, malah memilih gelar bajingan tua. Akhirnya, mereka bersiap berangkat. Sekarang Dion memiliki akses ke beberapa batu dao, meskipun hanya beberapa ratus karena dia tidak punya waktu untuk menambang lebih banyak, perjalanan melintasi alam semesta jauh lebih cepat. Apa yang seharusnya memakan waktu berbulan-bulan, selesai hanya dalam beberapa jam. Pada minggu-minggu berikutnya ketika klan binatang muncul, tempat latihan yang telah mereka gunakan selama jutaan tahun akan hilang. Adapun Dion, dia langsung menuju ke Solren Quadrant. Wow! Meskipun dia berdiri di sudutnya sendiri, sudut di mana namanya terdengar seperti guntur di telinga orang lain, Dion benar-benar terpana. Beberapa saat yang lalu, dia dan Amporae berhasil mencapai pojok rusa surga. Awalnya, Dion hanya berencana untuk berhenti sebentar di sini sebelum langsung menuju ke Solren Corner, tapi dia membeku dengan apa yang dilihatnya. Saat ini, dia berdiri di platform teleportasi. Adapun Amporae, dia tersembunyi di dalam dunia batinnya. Untuk alasan yang jelas, dia tidak bisa muncul di lantai suci. Rupanya, dia sudah lama naik ke lantai Dao tetapi kemungkinan besar telah kehilangan hak untuk masuk lagi karena dia tidak lagi berafiliasi dengan klan Dewa Raja. Namun, itu adalah masalah yang akan segera diperbaiki. Kamu benar-benar berusaha sekuat tenaga, ya Mei Ying. Dion benar-benar terkesan. Bangunan-bangunan itu sendiri merupakan campuran aneh antara modern dan kuno. Itu adalah perpaduan dua dunia yang seharusnya tidak berhasil, namun tetap membuat Dion merasa nyaman. Setiap nafasnya dipenuhi dengan semangat sehingga dia merasakan penghalang alam surgawi bergetar lagi. Pada akhirnya, dia terpaksa meredamnya sekali lagi, mengetahui bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menerobos. Di kejauhan, Dion bisa melihat kumpulan bangunan kaca menjulang tinggi yang didesain dengan logam rumit dan batu giok berkilauan. Hanya butuh beberapa saat bagi Dion untuk menyadari bahwa Mei Ying mengambil inspirasi dari kerajaan Elfin untuk itu. Di arah lain, Dion melihat keindahan alam. Pohon-pohon kuno, bunga-bunga spiritual, dan buah-buahan menghiasi bangunan-bangunan alami yang menyatu dengan sempurna. Dion yakin Ellie memiliki andil besar dalam mengembangkan mereka hingga tingkat seperti itu. Namun, daya tarik terbesarnya adalah kubah besar yang menempati bagian tengah sudut. Dari atas tampak hampir seperti jaring laba-laba, tetapi seluruhnya terbuat dari batu giok putih. Meskipun batu giok putih lebih murah dibandingkan batu giok bulan dan bintang, itu tetap merupakan pengeluaran yang boros. Terutama karena seluruh struktur kubah memiliki lebar dan panjang lebih dari 1 kilometer. Di bawah jaring laba-laba dari batu giok putih, terdapat kubah kaca pelangi berkilau, hasil peleburan banyak logam dan menipiskannya hingga dapat terlihat. Di satu sisi, kaca tersebut menjaga estetika kaca. Sementara di sisi lain jauh lebih kokoh dan tahan lama dibandingkan kaca biasa. Yang tidak diketahui Dion adalah bahwa kubah inilah yang menjadi daya tarik utama Cornell. Itu dikenal sebagai Sacharodome dan menjual semua barang paling berharga yang ditawarkan Dion. Faktanya, mereka mulai menyewakan kios kepada pedagang yang ambisius sambil mengambil bagian dari keuntungan mereka juga. Selain itu, para master seni sering mengadakan pameran di dalamnya. Menarik banyak orang. Sebenarnya Dion belum menerapkan ide ini. Clara lah yang memutuskan untuk melakukan hal ini saat dia tidak ada, dan itu benar-benar jenius.
Tentu saja, mereka hanya mengizinkan produk dengan kualitas tertentu untuk dijual. Dengan cara ini, mereka dapat mempertahankan kepribadian kelas atas dari Cornell. Pada saat yang sama, mereka tidak mengizinkan apapun yang menginjak pasar yang dicakup oleh Sapientia. Hal ini memberikan reputasi baik pada pojok rusa langit yang bahkan Sapientia pun tidak bisa mengeluhkannya secara terbuka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1239 segera. Mau tidak mau Dion secara tidak sadar melayang ke udara untuk melihat lebih baik. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan dimarahi di sudutnya sendiri? Hei, turun ke sini. Seseorang yang berkemauan baik berteriak pada Dion dari bawah. Terbang dilarang di sudut rusa surga. Jika kamu terbang terlalu tinggi, Jenderal Iblis akan mengenali dan menghukummu. Pemuda yang berkehendak baik itu menggigil memikirkan para Jenderal Iblis. Mereka sungguh terlalu kejam dan berkuasa. Mendengar kata-kata tersebut, Dion terkekeh. Tapi, dia dengan patuh kembali turun pada akhirnya. Terima kasih, Dion menyeringai ke arah penyelamatnya, dan melaju ke depan. Dalam sekejap, sepertinya dia tidak pernah ada di sana. Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya dan berkedip. Seorang suci seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang baru saja dilakukan Dion. Apakah dia melihat sesuatu? Itu pasti. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil berjalan pergi. Ini kerajaanmu? Amporae bertanya termenung, melihat sekeliling dengan kilatan di matanya. Sepertinya dia menganggapnya cukup indah. Mei Ying telah berupaya lebih keras di Solren Quadran dibandingkan dengan Cornell. Dion tersenyum ringan. Negeri ini belum pantas disebut kekaisaran, tapi ini adalah awal yang baik. Meskipun dia mencoba untuk tetap tenang, bekas kota katedral, yang sekarang dikenal sebagai kota jiwa, sekali lagi menghancurkan ekspektasinya. Sebelumnya, dia skeptis tentang seberapa banyak yang bisa dicapai Mei Ying hanya dalam 3 tahun, tapi sepertinya, dialah yang meremehkannya. Dia masih memikirkan waktu konstruksi dalam kaitannya dengan dunia fananya. Misalnya, Sacharo Dome membutuhkan waktu setidaknya 1 dekade bagi manusia untuk membangunnya. Namun, jelas baginya bahwa para kultivator dapat membangun sesuatu jauh lebih cepat. Ayo pergi dan melakukan tur sebelum menuju ke Sol Rending Peak. Saya cukup tertarik dengan keadaannya. Dion berkata setelah jeda beberapa saat. Mom, Amporae tidak keberatan. Secara teknis, dia tahu bahwa Dion dapat melapisi seluruh planet dengan akal sehatnya untuk mencari tahu apa yang ingin dia ketahui. Tapi, hatinya menghangat mengetahui bahwa dia melakukannya dengan lambat untuknya. Bagaimanapun, dia telah terjebak di dalam pot selama lebih dari 20 juta tahun. Begitu saja, cerita tentang kecantikan berambut merah yang halus mulai menyebar ke seluruh bekas katedral planet, yang sekarang dikenal sebagai planet jiwa. Dion sangat puas dengan apa yang dilihatnya. Akademi-akademi tersebut telah menghasilkan cukup banyak siswa peringkat B dan A, dengan 2 dari 3 akademi tersebut masing-masing telah menghasilkan 1 siswa peringkat S. Selain itu, Penatua Nova masih dipaksa untuk rajin mengajar, sehingga landasan anak-anak muda ini sangat kokoh. Lagi pula, siapa yang tidak bermimpi memiliki ahli formasi Dao sebagai guru? Tidak mengherankan, kedua pemuda peringkat S itu segera memutuskan ingin bergabung dengan Jenderal Iblis. Hanya dalam setengah dekade atau lebih, mereka akan cukup umur untuk melakukan hal itu. Karena rencana yang dilaksanakan Dion, setiap setengah tahun atau lebih. Jenderal Iblis akan melakukan beberapa demonstrasi untuk para pemuda akademi. Jadi, banyak anak muda yang mulai bermimpi suatu hari nanti akan mengenakan Demon General Armor yang legendaris. Pada awalnya, hal itu hanyalah sebuah mimpi bagi para pemuda. Namun setelah wakil komandan perempuan seperti Maalishira membuat kehadirannya diketahui, para gadis muda pun mulai bermimpi juga. Selain itu, ada kabar baik lainnya juga. Karena Dion telah keluar dari cobaan dan membangkitkan jiwanya, dia sekali lagi memperoleh kemampuan untuk menyediakan sumber daya budidaya kepada Jenderal Iblis. Hasilnya, mereka yang berada di tingkat pengumpul esensi telah menyerbu ke tingkat suci sekali lagi, sementara lebih dari separuh Jenderal Iblis telah menjadi surgawi kelas 1. Sayangnya, seiring dengan kabar baik, seringkali muncul kabar buruk. Selama perjalanannya mengelilingi planet jiwa bersama Amporae, dia akhirnya mengetahui mengapa dia tidak mampu memobilisasi keyakinan. Menaklukkan alam semesta tidaklah sembarangan. Faktanya, ia memiliki aturan dan persyaratan yang sangat ketat yang harus dipenuhi, dan setiap alam semesta memiliki aturannya sendiri. Menjadi penguasa klan Dewa Kerajaan cukup mudah, namun momen dalam langkah menuju alam klan Dewa Raja, kesulitannya meroket. Amporae menjelaskan dengan sabar. Segala sesuatu yang ada mempunyai kemauan. Dengan mengendalikan kemauan inilah seseorang memperoleh hak untuk memobilisasi keyakinan terhadap sebuah planet, atau alam semesta, atau kuadran. Untuk secara resmi menjadikan Sol Rending Peak sebagai klan Dewa Kerajaan dari planet jiwa, kamu perlu mengambil kembali wasiat yang dimiliki katedral. Ini membutuhkan pertempuran di alam eksistensi spiritual.
Langkah pertama adalah memasuki tanah paling suci di puncak pembelahan jiwa. Langkah kedua adalah memasuki kondisi meditasi. Dan langkah ketiga adalah menang. Karena tidak ada seorang pun yang cukup berani untuk melawanmu, ambillah seluruh kehendak planet. Jiwa seharusnya mudah karena sepertinya warganya menyukai Anda. Namun, untuk menjadi klan Dewa Raja, penguasa seluruh alam semesta, Anda harus mendapatkan rasa hormat dari alam semesta itu sendiri, sesuatu yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Untuk alam semesta seperti ini, dengan energi yang begitu padat, itu akan terjadi. Akan sangat sulit, saya yakin Anda harus menunggu untuk mengumpulkan lebih banyak momentum. Namun, karena ini adalah alam semesta yang berbasis jiwa, itu pasti terlalu sulit bagi Anda. Amporae menyimpulkan dengan serius. Begitu, Dion menghela nafas. Tidak ada yang pernah memberitahunya apapun karena mereka menganggap dia tahu. Tapi dia masih pemula dalam semua hal dunia persilatan ini. Tiba-tiba, menaklukkan alam semesta tidak lagi terasa mudah. Itu adalah sesuatu yang dia pasti tidak punya waktu untuk melakukannya saat ini, lagi pula, Madeline sudah menunggunya. Segera, mereka berdua berhasil mencapai gerbang depan Megah Soul Landing Peak yang berdiri beberapa puluh meter lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak ingin mengganggu apapun, Dion melaju ke depan dengan Amporae, mencapai sekte inti tanpa ada yang menyadari apapun. Setelah kecewa karena Clara tidak ada di sana dan mengagumi istana guru yang dibangun dengan indah, dia mulai bekerja untuk memasang dunia mistik Sage Iblis tepat di sebelah dunia binatang surgawi. Kakak, bisakah kita keluar sekarang? Bayi binatang surgawi itu cemberut. Mereka menghabiskan 1/4 abad terakhir tidak melakukan apapun selain pelatihan dan telah menembus alam surga juga. Tapi, setiap kali mereka memasuki wujud manusia, mereka bersikeras untuk tetap menjadi balita. Rupanya, ini adalah satu lagi kemampuan yang menentang surga yang diberikan oleh garis keturunan mereka. Sebenarnya, itu adalah salah satu hal yang hilang ketika garis keturunan mereka menurun. Namun, dengan bantuan Dion, mereka berempat kembali membukanya. Dengan demikian, mereka sekarang dapat mengontrol ukurannya sesuka hati sampai batas tertentu. 3 gadis kecil berusia 4 hingga 5 tahun yang menggemaskan berlari ke bawah, gaun kecil berenda mereka berkibar di belakang mereka. Adapun satu-satunya laki-laki di antara mereka, dia mendengus melihat kelakuan mereka dengan jijik. Karena wujud asli Sen sekarang tingginya lebih dari 20 meter, dia bersikeras untuk tetap berada di dalamnya untuk memamerkan kejantanannya. Dion tersenyum dan mau tidak mau mengangkatnya ke dalam pelukannya. Mereka telah mengalami hampir 100 tahun kehidupan sekarang, namun bersikeras untuk bertingkah seperti bayi. Oh, siapa kakak cantik ini? Mata hitam besar Cher berkedip saat dia berlari mengelilingi tubuh Dion seolah-olah dia tidak lebih dari sebatang pohon. Berdiri di atas bahunya untuk memandang Amporae dengan penuh minat. Meskipun telah berada di menara yang sama selama berjam-jam, bayi-bayi binatang surgawi telah berada di ruang pelatihan masing-masing dan belum bertemu dengannya. Dion menyeringai bangga. Dia istriku, kakak, kamu jahat sekali. Bagaimana dengan kakak perempuan Ri dan Clara? Dia mengambil kesempatan ini untuk menggoda Dion. Menyebabkan Amporae tersenyum manis sambil menggendong gadis kecil itu. Dia cemberut. Kakak, kamu harus berhati-hati. Dia pria besar dan jahat yang menindas gadis kecil. Dia tidak cukup baik untukmu. Lin dan Bibi terkikik, tapi Sen membeku di tempatnya. Saat berdiri di aula istana, kepalanya yang besar benar-benar menyentuh langit-langit. Faktanya, Amporae hanyalah boneka kecil dari sudut pandangnya. Namun, dia adalah seorang pemuda pemula yang belum memiliki wanita pertamanya. Dengan Lin, Bibi, dan Cher yang selalu berlarian seperti balita, kapan dia pernah melihat kecantikan yang begitu menggairahkan? Dia langsung tergila-gila. Dion tertawa melihat kejenakaan mereka. Jangan khawatir Sen. Aku akan segera mencarikanmu istri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1240 bujukan. Benarkah kakak? Sen melompat kegirangan, tidak peduli dia mengguncang seluruh istana dengan satu gerakan. Aku ingin seorang wanita berdada besar berambut pirang, seorang lolita mungil, dan setidaknya satu orang yang sadis. Pamanku selalu berkata bahwa menjinakkan wanita sadis adalah perasaan terbaik di dunia. Lin, Bibi dan Cher memandang ke arah Sen dengan jijik. Meskipun mereka adalah binatang buas, mereka adalah wanita yang pertama dan terutama. Mengapa Sen berbicara tentang wanita seolah-olah mereka adalah kubis yang bisa Anda pilih saja? Bibir Dion bergerak-gerak. Dia tidak berani berkomentar dengan Amporae yang berada tepat di sebelahnya. Sesuatu dalam senyuman kecilnya yang tenang membuat tulang punggungnya merinding. Dasar bocah nakal. Para wanita yang memilih untuk mengikutimu harus melakukannya dengan sukarela. Hal seperti itu tergantung pada daya tarikmu. Kakakmu kurang dalam bidang ini, kamu harus tersandung sendiri. Kata Dion setelah batuk sebentar. Mata Zamrud Amporae bersinar terang sesaat sebelum meredup kembali. Tentu saja, dengan sukarela. Sen menggaruk bagian belakang kepalanya.
Telapak tangannya begitu besar hingga bahkan menutupi kepalanya yang besar itu. Jika tidak dengan sukarela, kesenangan apa yang akan terjadi? Dion menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Dion menoleh ke Amporae. Dia tidak mau meninggalkannya begitu cepat, tapi dia sebenarnya hanya punya beberapa hari tersisa sebelum dunia mistik api emas dibuka. Dia tidak bisa meninggalkan Madeline, terutama dengan sekte gagak emas yang mengincar apinya. Amporae tersenyum misterius. Perburuan naga. Mata Dion melebar. Ah, ya, tidak ada tempat yang lebih baik untuk berlatih selain Drago Kilin. Aku sudah lama tidak meregangkan kakiku. Amporae berkata dengan ringan. Meskipun kata-katanya tetap mantap dan stabil seperti biasanya, nafsunya untuk berperang membuat hati Dao Dion bergetar. Baru sekarang Dion menyadari betapa banyak aura yang disembunyikan Amporae darinya. Jika kebocoran saja dapat menyebabkan akar budidayanya terguncang, apa yang akan dilakukan oleh momentum penuhnya? Hingga saat ini, Dion belum pernah bertemu dengan ahli formasi Dao sejati. Masing-masing orang yang pernah dia lawan sampai sekarang hanya bisa dianggap sebagai mereka yang sangat lemah atau baru saja berhasil mencapai dunia nyata. Namun, Amporae adalah ahli formasi Dao sejati, yang tengah pada saat itu, mengatakan bahwa dia bisa membunuh Dion dengan satu jari adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Dia bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Di kehidupan sebelumnya, Amporae tidak pernah memiliki kesempatan untuk menemukan apa yang benar-benar dia cintai. Sama seperti Dion, hidupnya dipenuhi dengan tugas dan tanggung jawab, belum lagi pelatihan. Tentu saja, ada kecintaannya pada musik, tapi itu pun tersembunyi. Tapi, dalam kehidupan ini, setelah kerajaan ayahnya hancur, satu-satunya orang yang harus dia jawab hanyalah dirinya sendiri. Dia telah tumbuh secara eksponensial sebagai pribadi. Sebenarnya dia tidak memiliki kewajiban untuk tetap mencintai Dion. Bahkan setelah ingatannya terbangun, baginya, kehidupan masa lalunya tidak bisa dianggap benar-benar hidup. Dia bahkan tidak memahami dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa memutuskan apa yang dia sukai? Namun, ketika ingatan Amporae terbangun, dia menyadari bahwa bahkan sekarang, bayangan yang ditinggalkan Dion di hatinya tidak tergantikan. Dia tidak sepenuhnya mengerti alasannya, sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata, dia hanya tahu bahwa dalam kehidupan ini hanya ada Dion. Meski begitu, dia akan mengabaikan hal-hal yang dia sukai dalam hidup ini demi dia lagi. Tersembunyi di balik senyum tipisnya dan sikap anggunnya, ada nafsu mendidih untuk berperang. Keinginan untuk menaklukkan dan kemauan untuk menghujani dirinya dengan darah. Jantung Dion berdebar kencang saat dia memandang ke arah istrinya. Dari kecintaannya, Madeline sangat membenci perkelahian dan darah. Ri tidak punya pendapat mengenai topik ini dan hanya bertarung sebagai alat untuk mencapai tujuan. Cinta sejatinya adalah berbagai alkimia, tetapi bakatnya yang buruk telah menghentikannya untuk mengejar hal itu sampai saat ini. Adapun Clara, dia adalah seorang wanita dari alam fana. Pembunuhan pertamanya bahkan belum terjadi sampai beberapa tahun sebelumnya ketika dia dipaksa untuk mengambil nyawa kepala Void. Namun, Amporae tumbuh dan dibaptis dengan darah berkali-kali. Ayahnya adalah Demon Sage yang perkasa. Suaminya adalah Kaisar Titan yang perkasa. Dia tidak hanya memiliki garis keturunan Asura dari warisan pakalnya. Garis keturunan aslinya juga dianugerahkan oleh penakluk umat manusia, para malaikat. Dion tiba-tiba menyeringai saat dia melihat aura gagah berani Amporae terus berkembang. Dia ingin meredamnya, tapi prospek pertempuran begitu menarik baginya sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Bahkan Dion tidak bisa menahan gemetarnya saat dia berdiri di hadapannya. Kehadiran istrinya sendiri, itu membuatnya merasa takut. Bayi-bayi makhluk surgawi yang malang itu terdiam, memasukkan wajah kecil mereka ke dada Dion. Dia bahkan melompat dari pelukan Amporae ke pelukan Dion. Kalian berempat, carilah tempat lain untuk dikunjungi. Dion menjatuhkan ketiga balita itu ke dalam pelukannya, membuat mereka putus asa. Tapi, mengingat usia mereka sebenarnya sudah hampir 30 tahun saat ini, dia tidak menyesal sama sekali. Dalam satu gerakan cepat, dia menyapu pinggang kecil Amporae ke dalam pelukannya, dengan rakus menghirup aromanya saat bagian bawahnya menyala dan menghilang. Ketiga balita itu tidak pernah terjatuh ke lantai. Setelah aura gagah berani Amporae menghilang, mereka mendapatkan kembali posisi mereka dan mulai melayang, masing-masing cemberut dengan marah. Dia benar-benar menjatuhkan kita begitu saja. Apa dia tidak tahu kalau kita adalah nona muda yang lembut? Cibiran Cher berubah menjadi geraman harimau. Itu sangat ganas sehingga pembantaian Qi membanjiri istana. Tapi, Dion hanya terkekeh saat merasakannya. Lin Lin dan Bibi hanya tertawa kecil. Kakak akan mengajak kita bersenang-senang dalam beberapa hari, biarkan dia bersenang-senang. Di pojok, Sen berusaha menyembunyikan tubuh besarnya. Bahunya bergetar, menyembunyikan kepalanya yang besar di belakangnya. Aku benar-benar mengatakan hal-hal tentang wanita di depan kakak perempuan menakutkan itu? Bodoh, bodoh. Sesaat kemudian,
Dion dengan lembut membaringkan Amporae di atas tempat tidur yang panjangnya lebih dari 6 meter dan lebar 4 meter. Satu tangan menopang dirinya sementara yang lain memegang pinggang Amporae dengan mantap. Pada saat yang sama, kaki Amporae yang panjang dan mulus melingkari pinggangnya. Gaun putih anggunnya turun ke bawah untuk memperlihatkan pantat montok yang menakjubkan dan celana dalam bertali putih. Bibirnya dengan lembut mencium Dion. Meskipun dia tidak memulai, dia tampak membuka diri terhadapnya dengan anggun. Seolah-olah dia sedang mengundang suaminya untuk menikmati tubuhnya. Kilatan kecil nakal muncul di mata hijau indah Amporae. Sesaat kemudian, semburan energi misterius membakar pakaian Dion hingga habis, membuatnya telanjang bulat. Dion menarik diri, menatap dirinya sendiri dengan jengkel. Kamu berani menggoda suamimu seperti ini? Mata Amporae berbinar, menatap mata Dion. Tatapannya hampir membuat kakinya menjadi lembut. Begitu memikat dan sensual, dia tidak bisa menghentikan detak jantungnya yang semakin cepat. Tubuh bagian bawahnya bereaksi dengan kekuatan penuh, berdiri dengan kokohnya batang besi. Ia mendorong ke depan seolah-olah ingin menaklukkan daratan, menekan paha lembut Amporae. Apakah kamu tahu mengapa aku mencintaimu? Amporae tiba-tiba bertanya. Dion terkejut dengan pertanyaan itu. Dia hanya bisa terus menatap sebelum dengan lembut menjauhkan rambut merah emas Amporae dan dengan lembut mencium leher rampingnya. Desahan kecil keluar dari bibir Cherry saat pencurahan energi jiwa memasuki tubuhnya. Kakinya menegang di pinggang Dion, bahkan tidak mampu mengendalikan tindakannya sendiri. Pada saat yang sama, wajahnya menjadi memerah, lapisan keringat harum melapisi kulit halusnya. Hanya dengan satu sentuhan, kenikmatan tak terkendali membanjiri tubuh halus Amporae, punggungnya melengkung sebagai respons. Jika orang-orang yang bertarung bersamanya melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Angelic Demoness sebenarnya memiliki sisi seperti itu dalam dirinya. Bagi mereka, membayangkan seorang pria menaklukkannya adalah hal yang mustahil. Bibir Amporae bergetar saat sentuhan lembut Dion menguasai tubuhnya. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, lapisan pakaiannya perlahan mulai menghilang. Pertama, gaun putihnya ditarik menutupi kepalanya, memperlihatkan siluet tubuh yang begitu sempurna hingga mata Dion memerah. Dia hampir kehilangan kendali atas pikirannya sepenuhnya. Daya tarik tubuh wanita formasi Dao begitu kuat hingga pembuluh darah menonjol di seluruh tubuhnya. Tangan kecil Amporae dengan lembut bertumpu pada dadanya, menyebabkan aliran energi suci menenangkan detak jantungnya. Dia tahu betul godaan yang dibawa tubuhnya, tapi dia ingin suaminya menjadi jernih untuk pertama kalinya di dunia ini. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.